Informasi pertama dari Bojonggede, angin puting beliung melanda wilayah kampung Setu, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angin menerjang permukiman warga dan menyebabkan kerusakan. Itu puting beliung. Ya Allah, serem banget ya Allah. Nggak takut. Ya, terlihat di langit pemirsa, ini membuat panik warga. Angin puting beliung terjadi pukul 12.55 siang tadi. Warga Setu, Bojonggede panik. Dan angin sangat kencang menerjang rumah warga, bahkan menyebabkan kerusakan. Atap-atap rumah warga dilaporkan porak-poranda diterjang angin puting beliung ini. Warga hanya bisa berlindung di dalam rumah menunggu angin puting beliung mereda. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Beneran enggak kali ya? Beneran enggak kali ya? Kayaknya bersama jangan enggak, beneran enggak kali ya? Sono ke arah Citayam. Tidak hanya di Setu, pemirsa, angin puting beliung juga memporak-porandakan 10 rumah. Ini juga terjadi di Kelurahan Kumpul Rejo, Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah. Beberapa rumah rusak di bagian atap, sedangkan satu rumah lagi ambruk, pemirsa. Angin kencang memutar menerjang permukiman penduduk di Kampung Bendosari, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Angin menerjang sejumlah rumah warga yang disertai hujan deras. Sedikitnya 10 rumah mengalami kerusakan. Beberapa rumah rusak di bagian atap karena bertebangan tertiup angin, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di pekarangan rumah. Aparat Polres Salatiga Kamis siang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga melakukan pembersihan dan perbaikan. Lebih kurang ada 10 rumah yang atapnya roboh, bahkan sampai masuk rumah banjir. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya, cuaca buruk hari ini melanda di beberapa wilayah, pemirsa. Kembali di Jawa Barat, di Subang kali ini, sebuah pohon besar menimpa mobil pick-up dan menewaskan sopir dan kernet. Sementara di Bekasi, badai merobohkan tenda acara pernikahan, memaksa pemilik menunda acaranya. Pak, membutuhkan sensor, Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam, Pak. Izin, Pak. Mobil pickup bermuatan nanas tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon subsi berukuran besar ini menghantam kepala pickup. Sopir dan kernet tewas di lokasi kejadian. Evakuasi 2 jenazah korban berlangsung dramatis dan harus menggunakan alat berat. Sopir terjepit di balik kemudi, sementara korban kernet terjepit atap pickup yang ringsek. Menurut warga, pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah, hujan bareng-bareng mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Aduh, be. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, puluhan warga panik, tapi hanya bisa pasrah saat hujan badai merobohkan sebuah tenda resepsi pernikahan di Desa Karangsatu, Kecamatan Karangbahagia pada Rabu sore. Rangka besi dan kain tenda porak-poranda tersapu badai. Padahal sebelumnya, tenda ini siap digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Meski tak ada korban jiwa, pemilik terpaksa memindahkan tamu undangan ke teras rumah yang sempit dan menunda acara. Bang, be, hancur, be. Niban sini. Baru nggak kena, be. Hujan badai di Kabupaten Bekasi juga merobohkan pohon sengon berukuran besar hingga menimpa 5 rumah kontrakan di Kampung Cibuntu, Cibitung. Tak ada korban jiwa karena penghuni sempat menyelamatkan diri saat mendengar bunyi gemuruh. 5 keluarga kini kehilangan tempat tinggal. Sejumlah barang rusak ditimpa reruntuhan atap rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, banjir masih menggenangi kawasan Kaligawe, termasuk Pasar Waru Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset.
Seperti inilah suasana pasar Tiban di Jalan Raya Sawah Besar, Semarang pasca banjir. Para pedagang di Pasar Waru, Kaligawe, Semarang menggelar dagangan mereka di pinggir jalan. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang Pasar Waru, Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, males masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual jadi sedikit. Ya, kalau misal tawar ya. Sebelumnya banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Tak hanya melanda permukiman warga, banjir juga menutup akses jalan dan berdampak pada aktivitas warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Banjir masih merendam kawasan Pantura Kaligawe, Semarang. Pemirsa, banjir ini menyebabkan kemacetan panjang dan sopir-sopir mengeluh, termasuk sopir truk ya, karena mengalami keterlambatan pengiriman barang. Memasuki hari ketiga banjir, lalu lintas di kawasan Pantura Kaligawe masih lumpuh. Akses jalan hanya bisa dilintasi truk besar, namun kondisinya merayap di genangan air setinggi 80 cm. Kondisi ini dikeluhkan sopir truk pengangkut barang sehingga terlambat mengirim barang. Banjir terjadi hampir sepanjang 2 km mulai setelah jembatan Kaligawe di Kecamatan Gayam Sari hingga bagian timur di jalan masuk ke bekas terminal Terboyo di Kecamatan Genuk. Genangan paling parah berada di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan ketinggian air diperkirakan mencapai 80 cm. Selain dikeluhkan sopir truk, kondisi banjir juga dikeluhkan para pekerja, terutama mereka yang bekerja di lingkungan industri Terboyo karena akses menuju tempat kerja tidak bisa dilalui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun.